Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mari sama-sama kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis di mana kita akan berbicara tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada bacaan salawat kepada Nabi. Setelah kita berbicara tentang bagaimana bacaan tasyahud kita, dimulai dari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini merupakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai akhirnya itu sama. Kemudian setelah itu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi. Hadis yang disampaikan dalam riwayat an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Bashir bin Sa'd, telah berkata Bashir ibnu Sa'ad, di mana Bashir ibnu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaika? Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami agar kami berselawat kepada Engkau. Fa kaifa nusalli 'alaika? Maka bagaimana kami berselawat kepada Engkau? Fasakata. Kemudian Rasulullah SAW diam. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, qulu, bacalah olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berselawatlah atas Muhammad
wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berselawat kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkahilah atas Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi atas keluarga Nabi Ibrahim fil alamin, di alam ini. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah Hamid, yang maha terpuji, Majid, lagi maha mulia. Kemudian wassalamu kama alimtun, dan bacaan salam kama alimtum, kata Rasulullah, sebagaimana engkau ketahui. Artinya bacaan salam itu sudah diketahui. Hadis ini riwayat Muslim. Wazada Ibnu Khuzaimah fihi, dan Ibnu Khuzaimah pun menambahkan dalam riwayat tersebut, fa kaifa nusalli alaika idzan nahnu shallaina alaika fi salatina, bagaimana kami berselawat kepada engkau hai Muhammad apabila kami berselawat kepadamu di dalam salat kami. Jamaah sekalian rahimakumullah, selawat ini adalah dikenal dengan selawat Ibrahimiyah yang diajarkan salah satunya oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu bacaan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah selawat yang diajarkan oleh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, kata-kata kaifa artinya bahwa ini menunjukkan tentang apa cara membaca selawat, bukan hukumnya, tapi redaksi selawatnya itu apa, bagaimana. Dan kita lihat kata-kata nusolli alaika, kami berselawat kepadamu, as-salatu minal mu'minin linabiyihim du'auhum lahu. Jadi salawat dari orang-orang mukmin, termasuk dari kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah kita mendoakan Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kata-kata sholawat itu ada kata-kata as-sholah. As-sholah itu artinya ad-du'a. Secara lughatan, secara terminologi, kata-kata as-sholah itu adalah ad-du'a. Kemudian secara istilahi atau syar'i, as-sholah itu bisa juga disebutkan dengan muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bis salam. Jadi mukhtatamatun bit takbir, diawali dengan takbir dan diakhiri apa? Dengan salam. Kemudian dengan rukun-rukun tertentu. Dengan apa? Rukun-rukun tertentu. Itu yang disebut dengan apa? Salat. Kemudian kata-kata salat jamaknya adalah as-shalawat. Jadi kenapa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut as-salawat? Itu merupakan jamak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memperbanyak membaca doa. Untuk siapa? Kalau minal mu'minin di nabiyihim, dia as-salah dari nabi, dari orang-orang mukmin, dari kebanyakan umatnya kepada nabinya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita mendoakan Rasulullah SAW. Maksudnya talabu ziyadatis sana'i wal kamal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan pujian dan kesempurnaan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut apa? As-salawat. Artinya salawat itu kepada nabi itu jatuhnya kepada kita. Artinya kita membaca salawat itu untuk menambah pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik. Apa arti kata-kata wa barik? Ai asbit lahu dawama ma a'taitahu minat tasyrifi wal karamah. Artinya tetapkan dan teruskan apa yang engkau berikan kepada Nabi berupa kemuliaan dan karamah. Itu yang disebut apa? Barik, dari kata-kata al-barakah. Jadi al-barakah maksudnya adalah az-ziyadah. Maksudnya kepada Nabi SAW, az-ziyadatu fit tasyrif wal karamah. Bertambah, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan dan asyaraf,
karomah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu disebut apa? Barik, al-barakah. Fil alamin, al-alam adalah al-kainat, seluruh alam. Seluruh alam, dunia, langit, bumi, lautan, semuanya itu apa? Disebut apa? Alam. Yang disebut alam itu adalah sesuatu yang kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada selain Allah itu disebut apa? Alam. Jadi yang disebut alam apa? Kullu mawjudin siwallahi. Setiap yang ada selain Allah itu disebut alam. Berarti Allah Subhanahu wa taala bukan alam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Ya. Alam inilah yang disebut dengan makhluk yang diciptakan. Kemudian Hamid Al-Mahmud yang terpuji. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamid yang memiliki pujian yang sempurna. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki pujian yang sempurna. Majid Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa? Kemuliaan yang sempurna. Pujian yang sempurna dan kemuliaan yang sempurna. Kemudian kita ambil dari hadis tersebut, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama adalah qala sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad dia mengatakan innallaha ta'ala amarona an nusalliya alaika. Kata Bashir bin Sa'ad, sesungguhnya Allah taala memerintahkan kepada kami agar kami berselawat kepadamu. Kanya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Salawat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ada di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW, memberikan keberkahan kepada Rasulullah SAW. Malaikat berselawat kepada Nabi, maksudnya malaikat mendoakan Nabi SAW agar Allah memberikan apa? Rahmat dan keberkahan. Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad SAW mendoakan Nabi SAW agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah olehmu atas Nabi, kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam kepada Nabi. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana kami berselawat kepada engkau hai Muhammad? Kemudian Nabi SAW diam. Jadi ketika ditanya, Nabi nggak langsung jawab tentang bagaimana bacaan salawat kepada Nabi SAW. Ini menandakan bahwa Nabi SAW beliau tidak langsung menjawab karena beliau menunggu wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat tamannau agar sahabat yang bertanya ini tidak lagi bertanya kepada Rasulullah gitu. Cukup sekali aja gitu. Agar salawat apa? Agar sahabat yang bertanya ini nggak bertanya lagi kepada apa? Nabi SAW. Kenapa? Karena khawatir Rasulullah SAW nggak suka dengan pertanyaan tersebut. Kenapa? Sebab Rasulullah diam aja. Jadi Rasulullah diam, sehingga para sahabat khawatirnya jangan-jangan Rasulullah tidak suka dengan apa? Pertanyaan tersebut. Sehingga para sahabat yang lain tuh berharap agar yang nanya ini nggak nanya lagi deh gitu. Kenapa? Karena dengan pertanyaan itu menyudutkan Rasulullah dengan pertanyaan tersebut. Maka setelah itu
Rasulullah SAW menjawab. Ya. Jadi apa? Setelah itu apa? Rasulullah SAW menjawab. Ya. Tidak berapa lama lagi. Ini menandakan apa? Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT tentang bacaan salawat. Allahumma salli, kata Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya menurut Indat Tabrani, salah seorang muhaddis yang namanya At-Tabrani, diamnya Rasulullah SAW karena Rasulullah berharap datangnya wahyu. Maka disebutkan hatta ja'ahul wahyu. Sampai datang wahyu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah ngomong qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai akhir dari apa? Salawat tersebut. Kemudian kata-kata amaranallah, Allah memerintahkan kami an nusalli alaika, agar kami berselawat kepadamu. Ini merupakan sebuah dalil bahwa wajib bagi kita untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat pada tasyahud akhir. Saat pada apa? Tasyahud akhir. Jadi bacaan selawat kepada Nabi apa? Wajib disebutkan. Dalilun ala wujubis salati. Jadi merupakan dalil wajib membaca selawat. Fa innal amr, karena al amr, amaronallah, itu kan perintah. Allah memerintahkan kepada kami. Nah, al aslu fil amri lil wujub. Jadi al amru yaqtadil wujub. Jadi perintah itu memiliki kandungan makna wajib. Sehingga apa? Wajib. Kenapa? Di samping itu juga ada ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu, bacalah olehmu. Berarti ini juga perintah lagi, bacalah olehmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti itu Pak, wajib. Jadi ada dua perintah yang itu mengandung wajib. Berarti sangat kuat untuk kita membaca apa? Salawat kepada Nabi SAW di dalam apa? Salat kita. Kemudian dalam hadis tadi juga merupakan dalil bahwa yang ditanya itu adalah tentang kaifiyatus shalah. Bagaimana tentang redaksi salat. Redaksinya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya udah jelas. Dari apa? Dari kalimat amaronallah. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan qulu, bacalah olehmu. Itu merupakan al-amru fil asli lil wujub. Jadi dasar dari perintah itu apa? Wajib. Sehingga secara apa? Hukum para sahabat mereka sudah memahami tentang kewajiban untuk membaca apa? Salawat. Tapi tentang redaksi bacaan salawat itu yang mereka tanya. Jadi apa? Tentang redaksi yang ditanya oleh para sahabat tentang sighat. Jadi as-sighatul kamilah al-mufassalah. Jadi tentang kalimat yang sempurna. Tentang perincian dari apa? Kalimat yang sempurna dari bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka tentang al-kaifiyah, kaifiyat, tata cara, dan sighat, kalimat-kalimat yang dipilih oleh Nabi SAW di dalam apa? Membaca selawat kepada Nabi SAW. Kemudian, anna min haqqi nabiyina alaina an nusalli alaihi wa nad'u lahu. Jadi bahwa termasuk daripada hak Nabi kita atas kita adalah kita membaca selawat kepada Nabi. Jadi hak Nabi kita dan kewajiban kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah kita membaca selawat kepadanya dan mendoakannya. Kenapa? Fa inna hadzal din al-azim, karena sesungguhnya dinul azim yaitu Islam. Islam itu disebut ad-dinul azim, agama yang besar. Dan karunia yang besar, wahadhil minnatul kubro, dan karunia yang besar, dan Islam itu merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Jadi agama yang besar, karunia yang besar, lam tasilna minallahi ta'ala, tidaklah akan sampai kepada kita dari Allah SWT illa antarikihi, kecuali dengan jalan di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita. Jadi wasilahnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka hak Nabi adalah
dengan dia mendapatkan selawat kepada Nabi kita, selawat dari kita, hak Nabi. Wa salatuna wa salatul malaikah alaihi ad-du'a. Jadi salawat kita dan salawatnya para malaikat itu adalah mendoakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan doa pujian. Doa di mana Allah SWT agar berikan rahmat kepadanya dan memberikan keberkahannya. Sehingga disebutkan faman shalla alaihi marratan wahidah, barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW dalam satu kali selawat saja, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 10 pahala, 10 rahmat. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang membaca salat kepadaku, kata Rasulullah SAW, satu kali salawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah SWT akan memberikan 10 salawat. Maksudnya apa? 10 pahala, 10 rahmat kepada orang yang membaca apa? Salawat. Fayambagil iktsaru minas salati ala nabi. Maka oleh karena itu, kata para ulama, sebaiknya bagi kita untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja? La siyama fi yaumil jum'ah. Apalagi di hari Jumat khususnya. Maka salah satu zikir ibadah di hari Jumat adalah, di samping kita membaca surat Al-Kahfi, maka juga kita diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak salat-salat sunnah ketika kita menunggu khutbah dalam salat Jumat. Sehingga di hari Jumat itu Yaumul Milad, Yaumul Aid disebutkan. Hari raya umat Islam yang mingguan, yang al-usbu'iyah, pekanan, itu hari Jumat. Di mana kita di situ berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Makanya khutbah Jumat itu khutbah yang sangat sakral, nggak sembarangan dia. Khutbah Jumat itu nggak, sangat sakral, dia tidak sembarangan. Kenapa? Karena di situ ada ittaqullah, al-wasiyah littaqwa, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang mendengarkan, semakin dia mendengarkan khutbah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingat kepada akhirat. Jadi bukan masalah-masalah duniawi. Bukan masalah-masalah politik, bukan. Masalah akhirat yang penting. Apalagi disampaikan bukan hanya sekedar omongan, tapi juga di situ ada dalil Al-Quran hadis. Jadi dalil Al-Quran hadis, atau juga kita mau juga menyampaikan bagaimana sirah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka ibadahnya. Jadi bukan orang-orang yang disebutkan dengan orang-orang yang politikus disebutkan. Sangat hebat sekali kalau dalam salat Jumat itu orang-orang politikus disebutkan. Padahal ada sahabat yang perlu kita contoh bagaimana ibadah mereka. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu khutbah yang sangat sakral. Di mana ketika orang mendengarkan khutbah, semakin dia mendengarkan khutbah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengingat bagaimana negeri akhirat. Ini. Jadi jangan sampai sembarangan untuk menyampaikan khutbah. Apalagi tidak disampaikan di situ ada Al-Qur'annya, hadisnya, cuma ngomong aja dari awal. Ada gak yang begitu? Cuma ngomong aja, hadisnya mana? Kan yang namanya orang ceramah, apalagi di khutbah itu harus ada dalil. Bukan ngomong sono kemari, ke sono kemari. Ini. Jadi sangat sakral Yaumul Jum'ah itu. Khutbahnya. Ngaji juga begitu, ngaji juga kalau kita mau ngaji yang benar, itu ada kitabnya, jangan sampai kita ngomong yang enggak. Kenapa? Karena enggak ada sumbernya, enggak ada rujukannya, enggak ada referensinya. Lain kalau dia mau ceramah, yang tanpa ini ceramah mau ketawa sono, ketawa sini, itu terserah. Tapi yang namanya ngaji, namanya juga ngaji, kajian, ada yang dikaji. Apa itu yang dikaji? Apakah kitab hadis?
Bulughul Maram kah? Atau Riyadhus Shalihin kah? Atau Dalilul Falihin? Atau juga Al-Mukhtarul Ahadits dan sebagainya? Atau kitab tafsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi sangat sayang kalau kita duduk ngaji hanya sekedar dengerin orang melawak tanpa menyampaikan dalil Al-Quran atau hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anna min asbabi uluwi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i manazilihi wa darajatihi doa ummatihi lahu. Kata Abdurrahman bin Bassam yang menulis kitab syarah Bulughul Maram ini menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah tinggikan posisinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga dari doanya umatnya dan salawatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan doa kita, dan itu juga untuk kita juga, dengan kita membaca salawat itu apa? Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waradatis salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhin mukhtalifatin wa riwayatin mutanawwi'ah. Hadis-hadis yang berkenaan dengan salawat kepada Nabi SAW dengan lafaz yang berbeda-beda dan riwayat yang bermacam-macam itu banyak sebetulnya. Ada beberapa yang saya kumpulkan, mungkin kalau nanti ini bisa di-share ya, tentang kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu disebut dengan apa? As-salawatul ma'surah. Salawat-salawat yang maksur. Maksudnya apa? Yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana dengan salawat tersebut waqad ajma'al ulama, dan sungguh ulama berijma, bersepakat bahwa dibolehkan kita untuk mengamalkan salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan masing-masing salawat. Tapi dalam sholat itu satu salawat tentunya, enggak semua sholat dibaca satu-satu gitu. Gitu Pak. Boleh bergantian. Nanti sholat maghrib kita baca ini salawatnya, nanti sholat apa? Isya sholatnya ini, boleh. Tapi bukan di dalam satu sholawat, bukan di dalam satu sholat gitu. Dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Makanya disebutkan walakin fi ghairi sholatin wahidah. Akan tetapi hendaknya dia mengamalkannya salawat itu dengan satu sholat. Ya. Dengan apa? Satu sholat. Kemudian agar apa? Lihat malah bi jami'il nusus, agar dia bisa mengamalkan semua nas-nas yang berkenaan dengan sholawat. Pertama. Yang kedua, dengan dia mengamalkan wa yahya riwayatis sunnati kulliha. Atau sunnata kulliha. Dan dia menghidupkan riwayatis sunnati kulliha. Dan dia bisa menghidupkan riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Jadi pertama dia bisa mengamalkan semua hadis. Yang kedua atau sunnah. Jadi pertama dia bisa mengamalkan semua sunnah. Yang kedua dia bisa menghidupkan semua sunnah dengan dia berganti-ganti. Yaitu hadis-hadis yang di mukhtar al-ma'surah, hadis yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, al-ma'surah, yang memang ada riwayatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat bagaimana syarah Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu minallah as-sana'u ala abdihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi selawat dari Allah adalah Allah memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari Abu Aliyah. Kemudian wa ahli Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Maksudnya apa? Kata-kata ali, alif dan lam itu dari kata-kata ahlun. Kata-kata makanya ada Ali Imran. Maksudnya apa? Keluarga Imran. Tapi ternyata kata-kata itu bisa diartikan al-ittiba atau al-atba, pengikut.
Kadang juga bisa dengan makna al-qarabah, kerabat. Seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran di surat Ghafir, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Adkhilu, masukkanlah olehmu ya Allah ala Fir'aun. Nah, di sini kata-kata ala Fir'aun bukan keluarga Fir'aun, tapi apa? Pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi masukkanlah olehmu ya Allah pengikut-pengikut Fir'aun asyaddal adab, ke adab yang sangat dahsyat. Jadi kata-kata ala itu al-atba, pengikut. Kadang juga disebutkan kata-kata al itu dengan qarabah, kerabat. Kekerabatan yang sangat dekat, itu disebut apa? Al. Makanya ahli Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan, innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan liyudhiba ankum, agar Allah hilangkan dari kalian, keluarga apa? Rasulullah, ar-rijsa, dosa-dosa, ahlal bait, wahai ahlul bait. Siapa yang disebut ahlul bait? Kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ahlul bait Rasulullah SAW adalah isi-isi Rasulullah SAW itu ahlul bait. Kenapa? Karena ini adalah ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Itu merupakan ayat penggalan dari ayat sebelumnya yang berkenaan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan hendaklah istri-istri Rasulullah apa? Wanita-wanita itu apa? Fi buyutikunna, tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian wahai istri-istri Rasulullah, maksudnya bukan hanya untuk istri Rasulullah nih, berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah. Kemudian setelah itu setelah beberapa kalimat masuk kepada dalam satu ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Artinya bahwa salah satu bagian dari ahlul bait Rasulullah SAW adalah apa? Istri-istri Rasulullah SAW salah satunya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan lagi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di situ ada Fatimah, di situ juga ada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Fatimah juga ada radhiyallahu anha. Ketika kumpul, maka kata Rasulullah SAW, hadihi min ahli baiti. Inilah dari ahli baitku. 4 orang gitu. Yaitu apa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak Rasulullah SAW, binti Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Maka kata Rasulullah, hadihi min ahli bait. Jadi ini merupakan ahli bait. Jadi kalau begitu ahli bait itu apa? Istri-istri Rasulullah SAW. Termasuk apa? Istri Rasulullah apa? Termasuk Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ramlah dan sebagainya, Sofia. Nah, termasuk apa? Ini 4 orang, yaitu apa? Ali bin Abi Thalib, kemudian apa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Hasan dan Husain, Sayyidah Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini merupakan Sayyidah Ahlil Jannah. Ini Hasan dan Husain itu merupakan apa? Pemimpinnya para pemuda nanti apa? Sayyidah Syabab, pemimpinnya para pemuda di apa? Di surga. Hasan dan Husain. Inilah apa? Ahli bait Rasulullah. Jadi pertama istri-istrinya dan yang kedua 4 orang ini. Itulah yang disebut apa? Ahlul bait yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Qarabah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ahli Ibrahim, sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Ishak dan Ismail. Jadi keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa min dzurriyyati Ismail, dan termasuk daripada dzurriyyah Nabi Ismail. Siapa itu? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak. Yang pertama Nabi Ishak alaihissalam, dan dari Nabi Ishak ini melahirkan Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub ini melahirkan
Bani Israel yang dikenal dengan anak-anak Bani Israel, yaitu Nabi Yusuf, Bunyamin dan yang lainnya. Gitu. Yang ada 12 gitu ya. Yang akhirnya menjadi apa? Anak-anaknya Bani Israel. Israel itu nama Yakub disebut apa? Israel. Kemudian Nabi Ismail, dari Nabi Ismail melahirkan apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jauh tuh antara Nabi Ismail dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan bahwa sebagaimana kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kita berselawat kepada kakeknya Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail dan juga apa? Nabi Ishak alaihissalam. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamid, ay katsirul mahamid. Banyak pujian. Jadi Allah SWT itu memiliki banyak pujian yang berhak untuk senantiasa dipuji. Jadi yang senantiasa banyak untuk dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hamidum Majid. Apa itu Majid? Katsirul amjad. Maksudnya apa? Al-amjad kamalus syaraf wal karam. Apa? Sangat mulia. Jadi Allah SWT apa? Banyak mulia, sifat memiliki kemuliaan yang sangat sempurna. Ya. Sifat yang terpuji, yang diberi apa? Yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menjadi sebuah khilaful ulama. Dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa wajib untuk membaca selawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir di dalam salat kita. Baik salat yang hanya memiliki satu tasyahud seperti salat apa? Subuh ya, atau salat sunnah yang 2 rakaat, atau yang memiliki 2 tasyahud seperti maghrib, isya dan sebagainya, ya isya, zuhur, asar, kan 2 tasyahud. Maka yang apa? Tasyahud akhir itu apa? Wajib disebutkan. Pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Sehingga walau turikat lam tasihhas shalah. Kalau ditinggalkan bacaan selawat di tasyahud akhir, lam tasihhas shalah, tidak sah salat. Makanya apa? Saya heran kadang-kadang ada orang tasyahud akhir cepet-cepet, kapan baca selawatnya gitu. Kita baru asyhadu alla ilaha illallah wa assalamu. Nah, kapan baca selawatnya gitu. Tapi kalau gitu gimana Ustaz? Ya ikutin aja imam. Kenapa? Kembali kepada kaidah innama ju'ilal imam liyutamma. Imam yang nanggung udah. Imam yang nanggung apa? Salat kita. Kenapa? Karena dia berani menjadi imam, berani menanggung makmum. Gitu. Maka bacaan tasyahud, membaca salawat di tasyahud akhir itu apa? Wajib. Kalau ditinggalkan lam tasihhas shalah, tidak sah salat. Dengan berdalilkan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran yang kita baca tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian gitu. Itu umum. Kemudian masuk kepada hadis qulu Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ucapkanlah olehmu Allahumma sholli 'ala Muhammad. Itu merupakan apa? Perintah Rasulullah SAW langsung. Atau juga Allah SWT Rasulullah menyebutkan amaronallahu an nusalliya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk berselawat. Kata-kata amarona itu apa? Mengandung yaqtadil wujub. Al-amru yaqtadil wujub. Jadi perintah itu mengandung wajib. Berarti wajib untuk membaca apa? Selawat di tasyahud akhir. Ini pendapat siapa tadi? Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik ila anna salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir sunnatun. Pendapat Abu Hanifah, An-Nu'man namanya, An-Nu'man Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas menjelaskan bahwa salawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir sunnah. Ya. Karena ucapan Nabi SAW, idza fa'alta dzalika faqad qadaita shalatak. Apabila engkau melakukan itu maka udah selesai salat kamu. Artinya apa? Mengandung udah selesai deh gitu.
walaupun nggak baca apa? Selawat. Kenapa? Karena sunnah. Gitu. Kemudian yang rojih mana dari dua pendapat tersebut? Para ulama mengatakan yang rojih itu pendapat yang pertama, yaitu yang wajib. Yang mengatakan apa? Baca tasyahud, baca salawat di tasyahud apa? Akhir itu wajib. Waqad bahatha wujubus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang bernama Jala'ul Afham fis Shalah 'ala Khairil Anam, ya. Jadi bagaimana memahami secara utuh di dalam apa? Berselawat kepada Khairil Anam. Rasulullah SAW disebut apa? Khairil Anam, sebaik-baik manusia. Jala'ul Afham fis Salati 'ala Khairil Anam, nama satu kitab namanya apa? Jala'ul Afham fis Salati 'ala Khairil Anam. Itu Ibnu Qayyim membahas dalam kitab tersebut wajib membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Ya. Kenapa? Warada qaulul ladzina lam yarau wujubahu. Ya. Waradda, bukan warada, waradda. Nah, kitab tersebut menolak. Waradda itu apa? Menolak pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk membaca apa? Tasyahud. Tidak wajib untuk membaca selawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Jadi dalam kitab tersebut apa? Kenapa? Karena dengan dalil-dalil yang begitu jelas. Kata Ibnu Qayyim Al-Zawji yang merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Paling tidak di dalam salawat pada Nabi kita membaca salawat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan di akhir tasyahud kita membaca salawat. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Kalau kita tinggalkan maka la tasihhas shalah. Ya. Tidak apa? Lam tasihhas shalah, tidak sah salat seseorang untuk dia tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Ini saja, kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.